Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Anime. Kali ini saya akan melanjutkan anime Death March Kara Hajimaru Isekai Q Soyoku. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah Sato membawa Mia dan manusia tikus ke kantor Yusa, Sato pun kembali ke penginapannya. Lalu esok harinya, Sato bersama budaknya menjenguk Mia. Di sana, Mia mengucapkan terima kasih kepada Sato karena sudah menyelamatkannya. Lalu setelah menjenguk Mia, Nadi mengajak Sato berbicara. Di sana, Nadi menawarkan Sato sebuah kereta kuda. Karena Sato membutuhkan kendaraan, Sato pun membeli kereta kuda yang ditawarkan oleh Nadi. Karena Sato tidak bisa mengendarai kuda, Sato pun meminta Lulu untuk mengajarkannya. Setelah belajar berkuda, Sato kembali ke kantor Nadi. Di sana, Sato bertemu dengan manusia tikus yang dia selamatkan semalam. Manusia tikus itu bernama Mize. Lalu, Mize bercerita tentang penyerangan yang terjadi semalam. Mize mengatakan jika sebelumnya Mia pernah diculik oleh penyihir dan dikurung di labirin Cradle. Tetapi Mia berhasil kabur dan bertemu dengan Mize. Lalu, Mize membantu Mia kabur dari labirin Cradle dan mengajak Mia pergi ke kota Salu dengan tujuan menemui Yusara Toya. Namun sesampainya di kota Salu, Mize dan Mia malah diserang oleh monster bayangan milik si penyihir, sehingga membuatnya pingsan. Setelah mendengar cerita Mize, Sato pun menjadi paham jika ada penyihir jahat yang sedang mengincar Mia. Lalu saat Sato sedang asik mengobrol dengan Mize, tiba-tiba saja Sato mendengar suara teriakan dari Pochi dan Tama. Setelah Sato mendatanginya, ternyata ada burung hantu yang berubah wujud menjadi penyihir. Penyihir itulah yang menyerang Mia dan Mize semalam. Penyihir itu bernama Zen. Tujuan Zen datang ke sana untuk menculik Mia. Tetapi Sato tidak tinggal diam, Sato pun berusaha melindungi Mia. Karena Sato mengganggu, Zen pun menyerang Sato dengan sihir bayangan. Lalu Arisa membalas serangan Zen dengan sihir khususnya. Zen pun terkena sedikit serangan dari serangan Arisa. Karena tidak ingin bertarung lagi, Zen pun pergi bersama Mia menggunakan sihir teleportasi bayangan. Melihat Mia tertangkap, Sato pun ikut masuk ke dalam bayangan itu. Akibatnya, Sato pun ikut terteleportasi bersama Mia dan penyihir Zen. Lalu saat sadar, Sato sudah berada di lantai tertinggi labirin Cradle, markas si penyihir Zen. Melihat Sato ikut terteleportasi, penyihir Zen pun memindahkan Sato keluar labirin. Tetapi Sato tidak menyerah. Sato pun berusaha memasuki labirin Cradle dari lantai dasar. Saat memasuki labirin, Sato bertarung dengan banyak monster. Hingga sampailah Sato di suatu tempat yang dipenuhi dedaunan. Ternyata tempat itu adalah tempat tinggal peri hutan. Peri hutan itu sedang kelaparan dan meminta mana milik Sato. Lalu Sato pun memberikan sebagian mana miliknya kepada peri hutan itu. Peri hutan itu pun sangat senang. Lalu sebagai hadiahnya, peri hutan itu membukakan pintu portal menuju lantai 100. Sato pun memasuki portal itu. Hingga sampailah Sato di lantai 100. Sesampainya di lantai 100, Sato bertemu dengan homunculus dan satu golem. Homunculus bukanlah manusia, melainkan makhluk ciptaan si penyihir Zen. Singkat cerita, Sato pun berhasil membunuh golem penjaga dan melumpuhkan satu homunculus. Setelah mengalahkannya, Sato pun kembali menelusuri labirin hingga sampailah Sato di lantai tertinggi, tempat kediaman penyihir Zen. Di sana, penyihir Zen sangat kagum dengan kehebatan Sato karena sudah berhasil menaklukkan labirin Cradle. Lalu penyihir Zen memerintahkan 7 homunculus dan 3 golem untuk menghadapi Sato. Lalu Sato pun bertarung melawan 3 golem dan homunculus itu. Singkat cerita, Sato berhasil menghancurkan 3 golem dan melumpuhkan ke-7 homunculus itu. Setelah mengalahkan bawahannya, penyihir Zen memberikan hadiah kepada Sato berupa pedang suci yang bernama Gejala Horn. Lalu Sato bertanya kepada penyihir Zen tentang tujuan dari semua perbuatannya yang telah dilakukannya. Lalu penyihir Zen menjelaskan jika tujuannya untuk mencari seseorang yang sanggup membunuh dirinya. Karena penyihir Zen sudah hidup sangat lama dan tidak bisa mati. Karena itulah penyihir Zen menculik Mia dengan tujuan agar ada pahlawan yang datang menyelamatkan Mia.
dan membunuh dirinya. Lalu Zen menceritakan masa lalunya. Dulu Zen adalah seorang manusia biasa. Namun suatu hari ada bangsawan yang menyukai istri Zen. Lalu bangsawan itu membunuh Zen dan merebut istrinya. Tetapi suatu hari istri Zen dibunuh oleh bangsawan itu. Mengetahui istrinya yang dibunuh membuat Zen bangkit dari kematian dan menjadi seorang undead untuk balas dendam kepada bangsawan yang telah merebut dan membunuh istrinya. Setelah membalas dendam, Zen ingin mengakhiri hidupnya, tetapi sayangnya dirinya abadi dan tidak bisa mati. Berbagai macam cara sudah Zen lakukan untuk bunuh diri, tetapi tidak ada cara yang bisa membunuhnya. Karena itulah Zen mencari seseorang yang kuat agar bisa membunuh dirinya. Karena Zen sudah bosan hidup dan ingin bertemu dengan istrinya di akhirat. Setelah mendengar penjelasan penyihir Zen, Sato pun mengabulkan permintaan penyihir Zen. Lalu Sato menusuk Zen dengan pedang suci miliknya. Di saat terakhirnya, penyihir Zen mengucapkan terima kasih kepada Sato. Setelah itu, penyihir Zen pun lenyap. Setelah mengalahkan penyihir Zen, muncul peringatan untuk meninggalkan labirin Kradel. Peringatan itu memberitahu Sato jika labirin Kradel akan hancur. Karena labirin Kradel akan hancur, Sato pun memindahkan Mia dan Homunculus keluar labirin dengan portal teleportasi. Tetapi Sato tidak ikut karena Sato mau menyelamatkan Homunculus yang tertinggal di lantai sebelumnya. Setelah menyelamatkan Homunculus yang tertinggal, Sato meminta perihutan untuk membuka gerbang teleportasi keluar labirin. Setelah berhasil keluar dari labirin, Sato berkumpul menemui Liza, Tama, Pochi, dan yang lainnya. Para budak Sato pun sangat senang karena Sato kembali dengan selamat. Lalu karena penyihir Zen sudah mati, para homunculus milik Zen menganggap Sato sebagai tuan barunya. Lalu ada satu homunculus yang ingin ikut berpetualang bersama Sato. Sato pun mengizinkannya, lalu Sato menamai homunculus itu dengan nama Nana. Setelah masalah selesai, Sato bersama yang lainnya kembali ke kota Salu. Singkat cerita, esok harinya Sato berniat untuk mengantarkan Mia pulang ke desanya. Sebelum berangkat mengantarkan Mia, Sato pergi menemui Zena untuk berpamitan. Di sana, Zena sangat sedih karena Sato akan pergi untuk waktu yang cukup lama. Untuk menyenangkan hati Zena, Sato memberikan Zena hadiah anting sebagai ucapan perpisahan. Setelah itu, Sato bersama para budaknya berangkat menuju desa elf. Saat di perjalanan, Sato menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari sihir sehari-hari. Lalu saat di perjalanan, Sato bertemu dengan Mize. Di sana, Mize sangat berterima kasih kepada Sato karena sudah menyelamatkan Mia dari penyihir Zen. Lalu Mize memberikan Sato penghargaan berupa lonceng yang dibuat oleh bangsa elf. Lonceng itu bukanlah lonceng biasa karena lonceng itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Lalu setelah itu, Sato kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, esok harinya karena Sato memiliki banyak waktu luang, Sato pun mempelajari ilmu alkimia agar bisa membuat potion. Setelah berhasil membuat potion, Sato membutuhkan wadah untuk menaruh potion itu. Lalu Sato pun pergi ke kota terdekat yang bernama Kuhano untuk membeli wadah potion. Tetapi sayangnya sesampainya di toko alkimia, wadah potion yang dicari Sato sudah habis terjual. Karena Sato membutuhkan wadah, Sato pun menemui pengrajin tanah liat yang biasa membuat wadah potion. Sato meminta pengrajin itu untuk membuatkannya wadah potion. Setelah itu, Sato kembali ke penginapan. Namun saat melihat petanya, Sato melihat keanehan. Di sistem peta, Sato melihat area gelap yang tidak terbaca oleh sistem peta. Karena penasaran, Sato pun memutuskan untuk menelusuri area gelap itu. Sesampainya di area gelap, Sato menemukan hutan ilusi. Saat memasuki hutan ilusi, tiba-tiba saja Sato diserang oleh sekumpulan pasukan. Pasukan itu dipimpin oleh anak kecil yang bernama Ine Nimana, yang kita panggil saja Ine. Ine menyerang Sato karena mencurigai Sato sebagai penyusup. Lalu tiba-tiba saja datang seorang penyihir, guru dari Ine. Penyihir itu memarahi Ine karena sudah menyerang sembarangan orang. Lalu penyihir itu mengajak Sato ke rumahnya. Saat di rumah si penyihir, Sato melihat si penyihir sedang membuat potion dengan kualitas tinggi. Lalu Sato bertanya tentang tujuan pembuatan potion sebanyak itu.
Penyihir itu mengatakan jika semua potion itu dibuat untuk memenuhi perjanjian dengan pemimpin kota Kuhano. Perjanjian itu adalah mengirim potion sebanyak 300 botol setiap tahun kepada pemimpin kota Kuhano. Karena jika perjanjian itu tidak dipenuhi, maka pemimpin kota Kuhano akan melepaskan penjaga yang melindungi hutan ilusi. Kembali lagi ke Sato. Karena Sato ingin belajar membuat potion, penyihir itu pun memberikan Sato resep pembuatan potion kualitas tinggi. Sato pun sangat senang karena diberikan resep pembuatan potion. Lalu setelah itu Sato pun berpamitan kepada si penyihir itu dan kembali ke penginapan. Lalu singkat cerita, keesokan harinya Sato melihat Ine yang sedang mengantarkan potion dikejar oleh seseorang. Akibat kejaran orang-orang itu, 300 potion yang dibawa Ine jatuh dan pecah. Ine pun sangat panik karena 300 potion itu harus diantarkan pada sore hari sebagai syarat untuk memenuhi perjanjian antara hutan ilusi dan kota Kuhano. Lalu Sato membantu Ine mengumpulkan potion yang keadaannya masih bagus. Setelah itu, Sato dan Ine mengantarkan potion yang tersisa ke kantor pemerintahan kota Kuhano. Karena jumlah potion yang diantarkan kurang dari 300 botol, bangsawan Muno, wakil kota Kuhano, tidak mau menerimanya. Lalu Sato berusaha mencoba bernegosiasi dengan si Muno. Setelah bernegosiasi, bangsawan Muno itu pun memberikan Ine kelonggaran waktu untuk mengumpulkan kekurangan potion. Lalu untuk membantu Ine, Sato mencari pengrajin tanah liat sebelumnya untuk meminta bantuan membuat wadah potion sebanyak 180 buah. Pengrajin itu pun mau membantu Sato dan Ine. Tetapi saat wadah potion sudah hampir jadi, para bawahan bangsawan Muno datang menghancurkan alat pembakar dan wadah potion yang sedang dibuat. Beruntung sebelumnya Sato sudah menyimpan wadah potion itu di sihir penyimpanan, sehingga wadah potion itu berhasil diselamatkan. Setelah para bawahan bangsawan Muno pergi, Sato bersama yang lainnya kembali melanjutkan pembuatan potion. Singkat cerita, potion berhasil diselesaikan tepat waktu. Namun saat menyerahkannya ke kantor pemerintahan kota, bangsawan Muno menolak untuk menandatangani penyerahan perjanjian potion itu. Itu karena dari awal bangsawan Muno memang tidak ingin potion itu berhasil diselesaikan. Karena tujuan bangsawan Muno agar hutan ilusi gagal menyelesaikan perjanjian. Karena jika perjanjian gagal, maka kota Kuhano akan melepaskan penjagaannya, sehingga bangsawan Muno bisa menguasai hutan ilusi. Lalu tiba-tiba saja muncul ketua kota Kuhano. Setelah mengetahui perbuatan jahat bangsawan Muno, ketua kota Kuhano pun menurunkan jabatan si bangsawan Muno. Karena tidak terima jabatannya diturunkan, bangsawan Muno pun menyerang ketua kota Kuhano. Beruntung ketua kota Kuhano menangkisnya. Lalu Sato dengan cepat langsung melumpuhkan si bangsawan Muno itu. Masalah pun selesai. Bangsawan Muno berhasil ditangkap dan Ine sebagai perwakilan dari hutan ilusi pun berhasil menyerahkan perjanjian potion kepada kota Kuhano. Setelah semua masalah selesai, Sato bersama budaknya kembali melanjutkan perjalanannya menuju desa elf. Dan cerita anime Death March Chikara Hajimaru Isekai Q Soyoku pun selesai. Oke teman-teman, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian menyukainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.